wabarakatuh. Hai cuan lovers, kembali lagi di hari Jumat tepatnya di jam 15.30 di Facebook fanpage-nya Oning Suryati di Cuan Cari Uang ala Milenial. Hai cuan lovers, pasti kalian kangen kan sama kita atau sama saya atau sama teman-teman milenial lainnya? Nah, kali ini Jessica tidak sendirian. Jessica ditemanin oleh teman Jessica, milenial juga, asal Jakarta, sahabat Jessica juga, dan sahabat Cuan Lovers, dimanapun kalian berada. Nah, sebelum Jessica manggilkan sahabat Jessica, boleh dong di-share tayangan ini ke teman-teman kalian, ke generasi milenial juga, bahwasannya ilmu yang akan diberikan hari ini nih, itu udah mantap, gurih banget. Oke? Nah, sekarang Jessica akan menghadirkan teman Jessica, sahabat Jessica juga. Dia adalah Bang. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jessica. Hai Cuan Lovers yang sedang menyaksikan Cuan hari ini Cari Uang ala Milenial bersama saya Bella Astuti, generasi milenial miliarder dari Jakarta. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya pada Jumat yang penuh berkah dan bahagia ini. Nah, pada sore hari ini Cuan ini hadir setiap hari Jumat live langsung di Facebook fanpage Oning Suryati dan juga di YouTube THO Perawat Ajaib yang akan tayang setiap hari Jumat jam 15.30 ya. Nah, jangan lupa nih sekarang kita bagikan yuk tayangan ini kepada orang-orang tercinta dan juga kita trendingkan dengan cara klik tombol hati atau jempol biar tayangan kita dapat bermanfaat dan menjadi wasilah untuk kesuksesan kita semua pada hari ini. Ya Jessica? Amin. Amin. Nah, tema kita hari ini adalah membangun aset ala milenial. Bella, Jessica mau nanya, menurut Bella, milenial itu dari umur berapa sampai berapa sih, Bel? Dan kita nih, kita berdua nih termasuk milenial gak sih? Nah, kalau milenial itu kelahiran tahun berapa ya? 1980 kayaknya sampai tahun 2000-an ya. 2000-an itu masuk generasi milenial. Kayaknya sih kalau nggak salah tuh. Kita masih milenial lah, masih anak 95, ya? 95 lain. 2000 aja deh, jangan kasih tahu 95-nya. Oh iya benar, BK termuda ya. Nah, Jessica, kenapa nih nanyain tentang kita generasi milenial atau enggak? Karena gimana ya, sekarang kan udah zamannya nih kita harus punya aset nih. Emang aset ini terbentuk apa sih, seperti apa sih? Pasti Bella juga penasaran kan? Nah, sekarang kita mau hadirkan teman kita dulu deh dari Madiun. Siapa nih Bel? Kira-kira Bel? Wah, dari Madiun ini nih, ngomongin tentang membangun aset, Bella juga seneng banget nih. Karena Bella, Jessica, dan juga teman kita nih, generasi milenial, miliarder juga, ini juga masih kuliah, tapi untuk membangun asetnya semangat banget. Karena membangun aset ini untuk menuju kesuksesan. Kita langsung hadirkan saja Afifah, generasi milenial miliarder dari kota Madiun. Assalamualaikum Afifah. Waalaikumsalam Kak Bella, Kak Jessica. Hai, kita ketemu lagi di Jumat yang ketemu barokah. lagi. Amin. Gimana kabarnya hari ini, Afifah? Alhamdulillah, sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa banget nih, karena anak-anak muda sekarang udah mulai bergerak nih ya di bisnis ini menjadi entrepreneur dan menjadi independent business owner. Nah, ini kalau ngomongin kayak gini nih aku paling seneng banget, karena otomatis nih kita sudah mempunyai pemikiran bahwa kita ingin sukses, belajar berproses sedari dini, benar ya? Nah, menurut Afifah nih gimana nih tentang berproses untuk sukses dan juga membangun asetnya nih bareng-bareng kita? Iya teman-teman, jadi membangun aset itu kita pentingnya membangun aset sedari dini ya. Kenapa? Karena membangun aset itu diperlukan sekali. Karena gini,
misal ya, saya pernah baca di salah satu buku, ternyata muda itu harus produktif. Dan ternyata produktif sama sibuk itu beda. Kalau sibuk itu kita nih kerja ya, kerja sehari penuh gitu, pergi pagi, pulang petang, terus setiap hari kerja, tapi kita nggak memiliki aset. Nah, kalau produktif, kita kerja sambil bangun aset. Nah, lambat laun kita jadi memiliki aset yang mana nanti sistem bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Jadi pentingnya membangun aset sedini mungkin nih, yaitu tadi kita bangun aset nih di waktu masih muda ya. Mungkin 2-3 tahun ya aset kita terbentuk dan insya Allah nih saya di bawah umur 25 tahun saya sudah memiliki aset dan terbentuk. Jadi sistem bekerja untuk kita gitu, uang bekerja untuk kita. Jadi kita nggak capek-capek lagi kerja, pergi pagi, pulang petang gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya pentingnya membangun aset dan di sini untuk membangun aset tuh mudah banget karena hari ini saya sudah bergabung menjadi mitra Armina Daily. Jadi sangat mudah sekali untuk membangun aset. Wow, luar biasa banget nih jawabannya dari seorang mahasiswa. Ya benar ya Kak Jeje ya? Iya bener banget. Tapi di saat kita masih kuliah yang udah hebring sama pengen jajan, pengen ini gitu, udah nggak pernah berpikiran untuk bagaimana caranya kita membangun aset. Kalau aku mau tanya nih, menabung itu bisa disebut dengan membangun aset nggak ya? Kira-kira Kalau atau Afifah? Kak Bella dulu deh. Enggak, Afifah aja dulu. Ayo, apa Ya. aku dulu? Ya kalau menurut saya ya, menabung itu ya termasuk kategori membangun aset ya. Karena kan kita menyisihkan uang kita untuk masa depan gitu ya kalau menurut saya. Tapi ya nggak tahu kalau salah, kalau menurut saya gitu sih. Iya benar juga. Menabung juga membangun aset, iya sih, kita menyisihkan uang kita gitu. Kalau menurut Jessica gimana? Aku ngulang aja nih kalimat Afifah. Kalau menurut aku jadi kayak 50-50 gitu loh. Kenapa? Menabung bisa juga di suatu saat kita ambil lagi tuh. Iya nggak sih? Iya, Kita ambil bener lagi sih. yang udah kita tabung, habis itu kita pakai, kita gunakan untuk hal yang penting. Tapi kalau aset, bisa nggak ya? Pertanyaan unik dan menarik. Nah, ngomongin kita simpen dulu nih pertanyaan ini akan dijawab oleh seseorang yang sangat luar biasa. Sekarang kita hadirkan juga milenial dari Blora. Nah, kalau ini ada kita 25 line, ada 22 line di bawah kita. Mana sebelah sini? Sekarang kita akan hadirkan umur 20 tahun seorang milenial dari Kota Blora. Kita langsung hadirkan saja, yaitu Purwa. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Wah, Purwa ceria banget ya pada hari ini. Nah, Purwa, kita lagi ngomongin tentang membangun aset ala milenial. Nah, kita karena banyak jadi millennials. So, Purwa, what do you think about membangun aset nih di bisnis kita yang lagi kita jalanin? Membangun aset menurut aku, Kak Bella, Kak Jessica, Mbak Viva, dan sahabat semuanya, membangun aset itu ya kita pokoknya mementingkan masa depan kita ya, supaya kita tuh lebih baik lagi. Karena kita tuh zamannya sudah beda, cara cari uang itu juga berbeda. Gitu, kita harus membuka mindset kita, membuka pikiran kita untuk kita itu bisa memikirkan masa depan. Seperti yang dibilang tadi, menabung sama membangun aset itu sama nggak sih gitu kan. Nah, tergantung menabungnya itu untuk apa. Misalkan kalau kita menabung, kita untuk investasikan. Misalkan investasi sebuah bisnis apa gitu ya. Nah, itu kan tabungan selalu menghasilkan uang terus. Jadi itu juga termasuk aset kita. Kalau kita menabungnya untuk investasi. Beda kalau kita hanya menabung, jadi uangnya segitu-gitu aja gitu.
Nah, maka dari itu pentingnya membangun aset dimulai dari usia kita nih ya, sejak dini, sejak milenial seperti kita. Nggak apa-apa kita saat ini tuh capek-capek membangun aset, tapi kan kita nanti menikmati hasilnya ketika kita udah tua. Yang nggak tua sih ya, mungkin membangun aset itu cukup 1 tahun sampai 2 tahun gitu kan. Nah, kita tinggal menikmati saja setelah kita membangun aset. Dan nggak lama kok membangun aset itu, kata leader kita itu hanya sebentar saja. Jadi kita harus berjuang untuk masa depan yang lebih baik lagi. Bukan hanya kita itu bekerja cari uang, yang penting aku bekerja cari uang, tapi mereka lupa untuk membangun aset. Nah, itu kesalahan kita. Jadi, kita bekerja terus sampai kita tua. Gitu, Mbak. Jadi, penting banget menurut Purwa membangun aset itu. Wah, benar banget ya. Kita tuh kayak kita nggak mungkin bekerja seumur hidup untuk menghasilkan uang. Di sisi lain juga, kita juga nggak bisa menghentikan pengeluaran kita sehari-hari. Nah, dengan kata lain, alasan-alasan itu yang sangat penting kenapa kita harus membangun aset di dalam kehidupan kita. Karena aset itu kan akan memberikan passive income dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu lagi bekerja seumur hidup untuk dapat menghasilkan uang. Benar nggak? Bener banget. Ayo oplos. Setuju. Kita semua. Nah, by the way nih ya, ngomongin kan tadi ada apa sih alasan-alasan nggak sih kenapa kalau misalnya kita gimana cara membangun aset gitu. Aku tuh pernah mikir gini ya, kalau misalnya aku ada beberapa cara terlintas terpikir itu dengan cara harus aku deposito di bank gitu, biar bisa menikmati bunga dari bunga banknya setiap bulan tanpa bekerja. Tapi setelah aku hitung-hitung nih ya, Purwa, Afifa, dan juga Jessica, agar bunganya aku mau passive income-nya 100 juta per bulan. Ternyata dihitung-hitung aku harus punya deposito di bank itu sebanyak 25 miliar. Banyak banget gak sih? Banyak banget. Kak Bella. Itu berbentuk apa itu 25 miliar? 25 miliar gitu kan. Terus itu kayak masih belum mungkin. Tetot, udah langsung kita buang aja. Nah, terus yang kedua punya properti yang disewakan. Kalau di Jakarta tuh biasanya kita pengen punya kos-kosan nih ya. Punya kos-kosan banyak 100 pintu, punya passive income dari situ, dari uang sewanya per bulan. Tapi setelah dihitung-hitung, dapat passive income 100 juta per bulan, harus investasi properti 20 miliar. Ya ampun, banyak banget. Ini pertanyaan aku nih. Pertanyaan, ada nggak uang 25 miliar itu? Aduh, Belum. Kalau saat ini belum ada. Belum Kak ada. Jessica. Sama orang tua. Kecuali kita keturunan sultan ya, mungkin kita. Oh iya, benar. Boleh benar. Bener tuh. Nah, kalau yang itu pasti belum mungkin udah coret lagi nih. Nah, gimana kalau aku mikirnya kita punya bisnis, bangun bisnis kayak punya toko, kayak sekarang lagi ngetren adalah kedai kopi atau boba gitu kan. Biasanya tuh udah ada sistemnya tuh, jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin hal-hal yang mendetail gitu. Tapi pas dicek lagi ternyata nih ya, cuan lovers, Purwa, Afifa, dan Jessica, untuk punya suatu kedai minuman dengan brand terkenal, itu Bella harus investasi minimal 500 juta sampai 1 miliar. Aduh, belum punya duitnya, gimana nih? Ya ampun. Kalau kata-katanya punya, kita udah punya uangnya, tapi di mana? Tapi masih dalam kantong. Oh iya, benar. Ambil uangnya. Ayo ambil. Nah, bentuk fisiknya uangnya belum ada ya kan? Ini gimana caranya untuk kita tetap mewujudkan impian kita? Kan nggak mungkin ya, masa aku harus melandaskan impian aku 100 dapat passive income 100 juta per bulan gitu. Gimana kalau kita langsung hadirkan aja nih masternya, guru kita yang sudah terbukti kesuksesannya di bisnis ini nih, jadi bisa memberikan ilmu sama Bella,
Purwa, Jessica dan juga Afifa, gimana baiknya solusi terbaik dan juga kendaraan tercepatnya untuk mendapatkan passive income 100 juta per bulan. Oke, Jessica boleh dihadirkan? Ayo, mari kita hadirkan. Siapa masternya? Ini pasti pada penasaran, siapa sih masternya yang sudah membangun aset yang udah banyak, mungkin entah sudah tak terhingga lah gitu bahasanya ya. Mari sama-sama kita hadirkan leader kita dari Jakarta, yaitu Ibu Fatia Rani. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandan dulu biar kayak 22 tahun. Masya Allah, apa kabar anak-anakku ya? Anak-anak, adik-adik, saya kan kakak ya. Oke. Adik-adik yang cantik miliarder, ya. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kita panggil Bunda Fatia Rani dengan kakak Fatia Rani. Kakak Fatia Rani. Masya Allah. Ini berada di tengah-tengah milenial ini serasa balik ke masa lalu, balik ke 20 tahun yang lalu, nggak tanggung-tanggung 20 tahun baliknya. Berasa jiwa mudanya bergelora kembali nih. Bagaimana tadi apalagi ngomongin sesuatu hal yang bikin apa ya, ngebet mau kemana-mana gitu. Kalau saya kan tipenya orangnya pemimpi, mempunyai impian yang besar, yang pengen jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun bisa ke Baitullah, bisa menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Itu menjadi suatu hal yang dari dulu, dari sejak muda, dari seumuran kalian tuh udah kepengen banget untuk menjadi seseorang yang bisa diakui keberadaannya gitu kan. Nggak hanya diakui keberadaannya dari sisi keluarga atau menjadi seorang ibu gitu kan, tapi juga bagaimana kiprah kita di dunia ini bisa bermanfaat, karena Rasulullah berpesan sebaik-baiknya manusia adalah yang menjadi manusia yang bermanfaat buat banyak orang. Jadi pembahasan kita sore hari ini pasti akan banyak menggugah orang-orang di luar sana ya, khususnya milenial, supaya apa tadi saya bikin status yang terbaru, muda kaya raya, tua bahagia, mati masuk surga. Amin ya Allah. Enak banget, semongko. Bunda, kita kan temanya pada hari ini, Bun, adalah membangun aset ala milenial nih, Bun. Nah, Bun, kalau membangun aset itu yang Bella tahu, Bun, adalah tentang membangun SDM, sumber daya manusia, atau membangun teamwork. Nah, di dalam teamwork itu kita memahami bagaimana teamwork itu mempunyai satu tujuan atau satu frekuensi. Benar gak sih, Bun? Betul. Nah, kalau di bisnis ini kita yaitu menjadi manusia rahmatan lil alamin, menjadi manusia yang sukses, sehat, kaya, berkah, dan mewujudkan impian kita ya, utamanya menjadi miliarder bebas finansial. Nah, Bun, kalau di bisnis ini, ngomongin ini kan bisnis remedial ini dengan 8 potensi yang sangat besar. Nah, Bun, anak milenial ini kalau udah ngomongin cuan ini luar biasa, Bun. Banget, langsung melek nih kita, Bun. Ijo, matanya langsung ijo. Nah, kalau di sini nih, Bun, bagaimana sih, Bun, cara nih ngajak aku teman-teman untuk suksesnya nih, teman-teman milenial, karena masih udah ada potensi rezekinya, Bun, udah ada cuannya, ada benefitnya, tapi masih ngeyel dan juga belum mau merubah mindsetnya, Bun, menjadi kuadran kanan. Ya, memang kalau berbicara usia muda itu kan harus produktif ya. Harus muda yang benar-benar selagi muda ini apa nih yang bisa gue perbuat gitu kan, yang bisa kami perbuat gitu kan, sesuatu hal yang pengennya tuh
di usia muda ini kita sudah settle gitu. Pada usia 20 tahun ini masa pencarian kan ya. Usia-usia 20 tahun masih kuliah, masih pencarian jati diri, pengen kerja apa nih gitu. Tadi sudah dibahas sama Bella bagaimana banyak sebenarnya potensi-potensi rezeki yang bisa kita dapatin di luaran sana. Ada yang kalau mau dapetin 100 juta per bulan tadi mesti punya deposito 25 miliar gitu kan. Atau misalnya kita juga pengen nih dapat hasil 100 juta per bulan dengan punya rumah kos-kosan, rumah kontrakan gitu kan, atau punya franchise suara laba, tapi keadaannya gitu ya, keadaannya tuh tidak memungkinkan. Karena apa? Untuk mendapatkan hasil rezeki yang luar biasa tadi kita harus punya dana dulu di awal gitu kan, yang sampai miliaran, ratusan juta sampai miliaran tadi. Nah sekarang kondisi milenial, anak-anak muda ini dari mana uangnya? Apalagi kalau memang turunannya gitu kan ya, turunannya tuh tidak tidak mendukung gitu loh, tidak mendukung. Kecuali tadi Afifah bilang, Purwa bilang, kecuali anaknya Sultan gitu ya, turunannya Raffi Ahmad gitu kan. Mau minta mau keliling dunia kemana-mana, minta uang sama orang tua tinggal dapet gitu, itu udah enak banget gitu kan. Tapi artinya gini, kita kan banyak, Allah juga pasti akan turunkan banyak cara, banyak jalan kepada kita semua, gimana caranya kita bisa sukses di usia muda, punya penghasilan yang luar biasa. Dan ternyata memang ada caranya, memang ada sebuah bisnis gitu kan. Ini saya nyesel banget ketemu bisnis ini baru beberapa tahun ini aja. Coba kalau dari usia Bella, dari usia Jessica gitu kan, saya jalanin ini, saya fokus sungguh-sungguh, udah jadi kipas-kipas sekarang. Lagi live gini pasti pakai dolar kipas-kipas. Iya bayangin sekarang usia 45 tahun gitu kan. Dari usia 20 kan ada jeda usia yang akhirnya aduh kenapa ya nggak dimaksimalin di usia-usia milenial itu, di usia muda itu, ngapain aja gitu. Kalaupun memang waktu itu bekerja tapi kerjanya tuh rasa ya artinya bukan sih menyesali ya, tapi kenapa gitu nggak dari dulu bener-bener fokus di bisnis yang namanya bisnis networking ini gitu. Dan memang luar biasa, bisnis networking adalah bisnis yang unik banget gitu loh. Mudah, apalagi di tempat kita di Armina Daily, mudah, murah, bisa jadi miliarder gitu. Kalau kita mau dapetin hasil 100 juta per bulan seperti apa yang diikrarkan oleh mentor miliarder di komunitas Miliarder Berkah, bahwa siapapun mitra-mitra Armina Daily punya hak untuk sukses, punya peluang untuk bisa penghasilan 100 juta per bulan. Di usianya berapapun, pendidikannya apapun gitu ya, atau even itu nggak punya keterampilan, nggak punya pengalaman di bisnis networking, dia bisa, asalkan sungguh-sungguh mau jalanin bisnis ini serius gitu kan. Kalau sekarang kayak Bella, teman-teman semua yang ada di sini masih kuliah, nggak masalah, tetap kuliah karena ilmu itu kan juga penting, ya kan? Ilmu itu juga penting. Tapi ketika ada cari momen waktu yang kita benar-benar serius ngejalanin Armina Daily-nya, gitu. Misalnya kuliah nih dari Senin sampai Jumat kuliah. Tapi dari hari Sabtu sampai Minggunya semua mulai dari otak, pikiran semuanya tertuju kepada bagaimana kita membangun aset di Armina Daily secara serius. Dari pagi sampai malam, hati pikiran kita tuh hanya untuk gimana caranya membangun aset, dan itu nggak pakai lama, hanya 1 tahun jadi miliarder. Gitu. Jadi memang usia produktif ini saya benar-benar mendukung banget nih gerakan milenial miliarder dari komunitas Miliarder Berkah Armina Daily, supaya apa? Kalian semua bisa jadi bukti bahwa di usia muda kalian bisa jadi miliarder bersama Armina Daily. Amin. Ya Allah, amin. Lulus kuliah udah punya penghasilan 100 juta per bulan. Keren banget. Ya Allah. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Dan itu bisa banget karena apa? Di Armina Daily ini kan bisnisnya tuh tinggal mencontek aja. Semuanya udah disediain sama mentor miliarder. Kan yang diajarin ya kan, kalau kuliah kan mumet banget ya. Saya ini lulusan S3, SD, SMP, SMA. Karena lagi kuliah udah baru dilamar. Ya kan?
artinya kalau kuliah itu kan perlu pemikiran yang memang pemikirannya tentang ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi itu kan juga menguras waktu dan tenaga gitu kan. Tapi kalau ketika kita jalankan bisnis Armina Daily ini, semuanya tinggal nyontek, tinggal duplikasi aja. Dan luar biasanya 90%-nya adalah mengenai HPS-nya, hatinya, pikirannya, sama sikapnya gitu. 10%-nya hanya teknis. Jadi teknisnya itu cuma teknis misalnya teknis jualannya, teknis tentang gimana kita promosi, presentasi di Instagram, di Facebook, itu cuma 10%. Tapi 90%-nya adalah bagaimana mindset kita dibentuk supaya gimana caranya 1 tahun ke depan saya sudah dapat 100 juta per bulan. Artinya apa? Bapak almarhum Juli Irmayanto, Bu Ingkrisa Supartina, leader-leader besar kita selalu ngajarin bahwa semua yang kita akan kejar ini, yang kita akan jemput ini adalah berbicara bagaimana rezeki, Allah ridho dengan rezeki yang kita akan jemput ini, gitu kan, di Armina Daily. Makanya hatinya, ilmunya tuh keren banget ya. Ada namanya STMJ. S-nya apa? Silaturahim. Rasulullah selalu mengingatkan bahwa silaturahim itu menarik rezeki dari segala arah. Silaturahim itu memperpanjang usia, bikin usia kita tambah berkah, ya kan? Nah, di bisnis networking ini adalah bagaimana kita memperkuat silaturahim tadi kepada mentor miliarder, kepada leader-leader atas kita, kepada tim di bawah kita, gitu kan? Kepada orang-orang sekitar kita, itu memperkuat silaturahim. Kemudian bisnis ini menjunjung tinggi banget yang namanya at-ta'awun, tolong menolong. Karena kesuksesan kalau kaya raya sendiri nggak enak ya Bel, ya kan? Berenang sendiri, keluar Nggak enak. negeri sendiri itu nggak enak. Keluar negerinya bareng Purwa, bareng Jessica, itu kan seru banget gitu kan? Iya. Kemudian apalagi STMJ, memuliakan itu juga menarik rezeki banyak, memuliakan orang tua. Kayak kalian nih sekarang nih, kalau mau syiar, mau live, temui orang tua, minta ridhonya, minta minta supaya mereka mendoakan gitu kan. Memuliakan orang tua nggak cuma orang tua kandung, tapi juga ke leader-leader besar. Wasilahnya Bella ketemu Armina Daily itu siapa gitu kan? Memuliakan siapa nih mentor miliarder kita gitu kan? Itu kan orang tua kita di Armina Daily. Kemudian Jaya bersama. Kalau S-nya dilakukan silaturahimnya, dimanapun kita menolong orang. Kayak sore hari ini kan kita berbagi informasi, berbagi ilmu gitu kan. Ini juga kan sebagian dari cara kita menolong banyak orang, ya kan. Kemudian memuliakan, pasti ujung-ujungnya yaitu jaya bersama. Suksesnya bareng-bareng, naik panggungnya bareng-bareng, dapat rewardnya bareng-bareng. Seperti itu. Jadi sekarang selagi muda ini manfaatin waktunya banget. Yang muda-muda ini kalau ya memang sih kan kalau muda itu kadang godaannya banyak banget ya, godaannya banget pengen fokus, tiba-tiba ada yang ngajakin ke bioskop, pengen fokus, tiba-tiba ada yang ngajakin ke mall gitu kan. Itu nggak hanya yang muda-muda aja godaannya, emak kayak gini juga godaan kayak gitu. Sama ya punya. Tapi ini sama gitu kan. Tapi kalau kita inget tujuan kita mau ngapain di Armina Daily, punya impian apa, butuh apa nih di sini gitu kan. Saya pengen bahagiakan orang tua, pengen bikin orang tua bisa naik haji, bisa di usia bikin target. Ya kan, kayak sekarang misalnya usianya 20, 25, pokoknya minimal di usia 27, 30 udah settle, udah mapan melalui bisnis di Armina Daily ini. Dan itu bisa banget. Yang penting sekarang ini adalah waktunya untuk Bella sama Jessica, Afifa dan semua teman-teman yang di milenial yang ada saat ini mungkin menonton gitu ya, harus bikin target supaya maksimal usia 30 tahun itu kita sudah mapan, menjadi manusia yang mapan, punya penghasilan 100 juta per bulan. Dahsyat banget. Amin. Ya Allah. Kayak Bener gitu. tadi apa kata Bunda Fatia, bahwa setelahnya di sini kita tuh cuman 90% adalah spiritual kita dan 10%-nya lagi adalah teknis kita nih, bagaimana cara Yes. menjalankannya dan gimana ngejelasinnya ke teman-teman milenial kita juga gitu. Ya, cara menyampaikannya sebenarnya gini sih Bel.
memang sih usaha ini kan bisnis networking, kenapa masih banyak orang yang suka meremehkan ya. Meremehkan itu dalam artian mereka lihat nih banyak yang sudah buktinya gitu ya, bukti-bukti kayak misalnya saya di periode 6 bulan terakhir ini kan mendapatkan reward hampir 500 miliar, 421 juta dalam waktu 6 bulan. Coba bayangin usaha apa ya kan, usaha apa kecuali ya memang tadi ya disebutin, kita punya misalnya punya konglomerasi, punya stasiun TV, nah mungkin bisa dapat segitu gitu kan. Atau saya punya kos-kosan, rumah kontrakan yang banyak banget, berapa pintu, dapat hasil 0,5 miliar, 1 miliar dalam 1 bulan gitu kan. Itu bisa banget, tapi itu kan perlu modal yang besar banget gitu loh untuk mendapatkan itu. Dan gak semua orang bisa masuk ke ranah itu gitu kan. Tapi di usaha ini, di bisnis networking ini cukup 165.000 ya. Kita sudah sudah menjadi mitranya Armina Daily, dan itu sudah menjadi kunci keberhasilan kita di usaha ini. Nah, kalau misalnya kita memilih usaha-usaha lain, saya pernah ngomong sama adik saya gini, ada salah satu adik saya juga jadi karyawan gitu kan. Jadi karyawan artinya dengan level jabatan dia sebagai seorang supervisor gitu. Saya bilang sama dia, usianya saat ini udah masuk ke 30 ke atas, ya kan, 34 kalau nggak salah, 34 tahun. Saya bilang, kalau kamu mau dapetin 100 juta per bulan, kira-kira jabatan kamu sampai mana untuk dapatin penghasilan itu, gitu kan. Apakah harus jadi direktur dulu atau jadi komisaris, kira-kira untuk mencapai jabatan itu untuk 5 tahun ke depan nyampe nggak? Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak deh. Terus apalagi di sana kan usaha keluarga, pasti yang jadi ininya juga keluarga mereka juga. Nah, ketahuan begitu gitu kan, plafonnya udah kelihatan nih, pembatasnya ya udah mentok sampai situ. Kalau kita terus berkutat di usaha itu, di pekerjaan itu, kita kebayang bahwa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan hanya mendapatkan penghasilan sebesar itu, untuk apa coba dipertahankan? Benar gak? Benar Bun, benar. Ya kan? Ya dengan artinya dengan teman-teman yang masih muda-muda ini gitu loh. Kita kan pasti punya target atau punya bayangan nih ya. Ya Allah, saya pengen 5 tahun ke depan ini saya mau jadi apa ya gitu kan. Apa yang saya bisa dapetin gitu loh. Kalau misalnya dalam 5 tahun ke depan lulus kuliah, harus mencari kerja dengan IPK sekian, dengan lulus sarjana misalnya gitu. Saya kerja apa? Gajian saya berapa? Gitu kan. Itu kan udah bisa kebayang dengan kondisi saat ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita rubah, ya kan, mindsetnya kita rubah, kita pindah nganan nih, ya pindah nganan ke kuadran di mana ada potensi rezeki tanpa batas di situ. Kita bisa bayangin juga, ya Allah, 5 tahun ke depan saya fokus jalanin 1 tahun 2 tahun di Armina Daily, tahun ketiga udah bisa ke Eropa, udah bisa berangkat haji, udah bisa punya rumah gitu kan. Jadinya kan itu menjadi salah satu pilihan gitu, menjadi peluang kita untuk memilih, karena hidup itu pilihan, benar gak? Benar, Mau betul. ke kanan atau ke kiri gitu ya, mau cepat atau mau lambat untuk mencapai impian-impian kita, itu kan kita sendiri yang pegang. Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Kalau hambanya memilihnya ke kanan, kata Allah oke, gitu kan. Kalau kita milihnya ke kiri, Allah bilang lagi oke. Gitu. Jadi sebagai anak muda sekarang gitu, kita harus benar-benar mengambil tekad, mengambil azam gitu ya, mengambil tekad bahwa 5 tahun ke depan saya mau jadi apa, saya mau mendapatkan hasil apa. Nah, sekarang tinggal gimana caranya jalankan bisnis ini. Berarti ada sesuatu hal yang harus kita lakukan prosesnya, kita perjuangkan gitu kan. Nah, kalau misalnya Bun, aku tuh udah jalanin Armina Daily kesana kiri, kok masih belum ketemu teman-teman yang mindsetnya sama, sabar, ya kan? Sabar, terus aja jalan, terus bergerak. Ibaratnya kendaraan tuh terus aja jalan. Yang penting jangan berhenti. Cepat atau lambat pasti akan nyampe gitu kan. Pasti akan di suatu titik di mana kita ketemu dengan teman-teman, dengan kalangan muda yang punya visi misi yang sama. Gitu. Kalau misalnya belum ketemu dengan tim, belum ketemu dengan orang-orang yang punya pemahaman yang sama, itu artinya Allah sedang membawa kita untuk belajar sabar,
untuk membawa kita belajar untuk memahami banyak orang gitu kan. Tinggal kita poles nih. Kan ini kan Bella, Jessica sama Purwa kan sudah jadi seorang leader ya kan, leader di Armina Daily. Artinya apa? Kapasitas sebagai seorang leader harus terus diasah. Gimana cara ngasahnya? Deketin mentor miliarder, deketin leader besar yang udah sukses, cari tahu ilmu mereka. Bun, aku nih begini, gimana caranya ya Bun? Bun, aku tuh begini, gini, aku tuh mesti apa lagi? Deketin mereka, karena mereka lah energi terbesar dan punya pengalaman yang lebih kuat, yang lebih luas. Jadi tahu nih, ketika mitranya, teman-teman milenial ini punya suatu tantangan, punya persoalan, sedikit banyak leader-leader dan mentor miliarder ini sudah tahu mana jawabannya, karena mereka sudah pernah udah ngalamin duluan. Ibaratnya jalan tuh ya, Bella masih di sini, Jessica masih di belakang, saya di depan. Saya udah tahu nih di sini nanti akan ada lobang gitu kan. Nah, di sini enaknya belok kanan, kamu ikutin belok kanan aja gitu kan. Kalau lewat kiri nanti kamu kena ada jurang, misalnya ada pohon tumbang atau gimana. Nah, itu manfaatnya. Nah, di usaha ini juga kita enak banget ya bersama Armina Daily. Kita dibimbing banget oleh mentor miliarder Ibu Inkrisa Supartina yang saat ini meraih penghasilan itu nggak kurang dari 200 juta per bulan. Dahsyat. Wow. Ya kan, 200 juta per bulan, rewardnya 1,8 miliar selama 6 bulan terakhir. Gitu kan. Siapa yang mau kayak beliau? Saya. Ya kan? Dan usaha ini nggak pilih-pilih, kamu yang muda, kamu 10 juta dulu, nggak boleh 100 juta, kan nggak gitu, ya kan? Siapapun bisa. Jadi walaupun startnya bareng-bareng di awal, yang menyampai finish itu nggak dilihat-lihat, ini usianya berapa, ini pendidikannya apa, kamu udah pengalaman atau belum di sini, enggak, semuanya punya peluang yang sama, gitu. Wah, luar biasa banget nih ya. Ini tahu nggak sih guys, Cuan Lovers dan juga Afifa, Jessica dan Purwa, list pertanyaan yang Bella akan ajukan kepada Great Master kita, Ibu Bunda Matiarani, sudah dijawab semuanya. Luar biasa banget ya, tahu isi hati anak-anak milenial yang lagi membangun aset, yang lagi berproses untuk sukses, nih luar biasa banget. Karena saya juga pernah muda. Dan luar biasa ya Bella, Jessica. Iya, gimana Jess? Iya. Kita semua di sini cuma pelongo kayak, oh iya ya, bener juga begitu. Semua yang ada di otak gitu kan kayak, berarti gue harus begini gitu. Udah ikut aja apa kata mentor, disuruh belok kanan, ayo belok kanan, gak usah mudeng gitu loh, gak usah bandel. Yes, benar. Yes. Ya, yang terpenting adalah gimana teman-teman milenial ini terus mengupgrade skill, mengupgrade kemampuan sebagai seorang leader, karena suatu waktu nanti ada tiba masanya Bella, Afifa, Purwa, Jessica dan semua teman-teman milenial ini akan punya mitra yang ribuan banyaknya gitu. Amin ya Allah ya. Punya mitra yang mereka tuh menggantungkan harapannya tuh sama kita gitu kan, menggantung impiannya sama kita. Bu Leader tolongin dong gitu kan, Bu Leader bantu aku ya, doain aku ya. Nah, sebelum masa itu artinya ada proses 1-2 tahun ini untuk bagaimana teman-teman milenial ini mengupgrade, entah itu mengupgrade impiannya, hatinya, pikirannya, sikapnya, juga skill, kemampuannya sebagai seorang leader gitu kan. Itu harus di-upgrade terus gitu. Supaya apa? Ketika nanti punya mitra yang banyak, yang Allah takdirkan, ini kan artinya kita sedang menyiapkan wadah yang besar. Ya kan? Jangan baperan, mentang-mentang muda, wah kan egonya masih tinggi, wah masih keras kepala gitu. Nggak ada ya, di GMM nggak ada ya. Semuanya manut, semuanya ATM gitu kan. Tapi terkadang ini juga kan jadi kita harus bisa belajar bagaimana menahan diri untuk bisa mengenal karakter mitra-mitra kita gitu kan, mengenal karakter mentor miliarder, leader-leader besar kita seperti apa gitu. Itu proses yang memang semuanya penuh dengan pembelajaran
Pembelajarannya apa? Kita nih berada di bisnis yang setiap kali ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan berbagai karakter. Itu yang mesti dimantepin terus. Ketika wadahnya nanti sudah besar, nih saya pasti yakin Allah turunkan rezekinya bertubi-tubi, berlimpah ruah. Bahkan tidak bisa di apa namanya? Tidak bisa di stop. Wah, luar biasa. Tidak bisa ditolak, mau nggak mau harus terima masuk ke rekening gitu. Amin. Ya sekarang kan buktinya banyak banget ibu-ibu, emak-emak yang tadinya backgroundnya hanya penjual bumbu dapur di pasar, penjual sandal gitu kan, yang bapak-bapaknya yang punya mungkin dulunya tukang ojek, tukang buah di pasar gitu, itu mereka sekarang punya penghasilan lebih dari 10 juta per bulan, bahkan ada yang bisa sampai 50 juta per bulan. Kalau kita mengikuti perkembangan dan bisnis di luar sana, nggak masuk berkecimpung di bisnis networking, ya belum tahu, mungkin nggak akan bisa dapat penghasilan seperti itu gitu loh. Dan bisnis networking ya tadi bisnis yang unik banget dan pastinya bisa membuat siapapun jadi miliarder di sini. Amin. Ya Allah. Amin. Nah, by the way Jessica, Viva dan Pura, nih mumpung nih Great Master kita sedang ada di sini, mau bertanya silahkan tentang membangun aset nih. Ayo, mau siapa? Jessica, Purwa atau Afifa dulu? Ayo. Oke, aku dulu. Oke, siap. Purwa dulu deh. Oke, Purwa. Gini Bu Fatia Rani, kita kan sebagai milenial ya, udah di apa namanya di zaman yang beda dan cari uang itu juga udah berbeda ya. Dan kita di sini tuh apa namanya di masa sekarang kita itu kan harus membangun aset nih ya Bu Fatia Rani melalui bisnis networking. Nah, ketika kita menawarkan ke teman kita pasti gini, itu bisnis apaan sih, MLM ya? Aku nggak mau, aku kalau kayak gitu tuh nggak mau gitu. Terus ditawarin bisnis, misalkan apa namanya kita harus investasi dengan modal yang sangat besar. Aku nggak punya modal, aku nggak bisa. Terus misalkan kita disuruh berdagang, aku nggak bisa kalau berdagang. Nah, ini gimana nih Bu Fatia Rani supaya teman-teman kita itu juga punya pemikiran yang sama seperti kita bahwa ini loh di masa sekarang ini kita itu harus membangun aset karena ini penting banget untuk masa depan kita. Karena kalau kita nggak membangun aset, lama-kelamaan kita nanti hidupnya gitu-gitu aja. Bahkan kita bisa ditindas gitu kan kalau kita nggak cepet-cepet membangun aset di masa sejak dini seperti usia kita sekarang gitu Bu Fatia Rani. Gimana nih Bu? Semuanya kalau dulu kan saya jalankan bisnis networking dari tahun 2010 ya, fokusnya itu ya bersama Armina Reka Perdana. Waktu itu kan umroh haji ya, secara jaringan sama lah bisnis networking gitu kan. Tapi kan waktu itu lebih banyaknya offline, lebih banyaknya ketemu langsung, door to door, seminar-seminar. Jadi kalau ditolak tuh kelihatan banget orang yang nolak gitu. Kalau sekarang lebih banyak di online gitu kan, kita nawarinya bisa kayak gini gitu, menawarkan presentasinya, kalaupun ditolak, aduh nggak berasa banget, bukan nggak berasa banget sih, artinya nggak sakit hati gitu ya, nggak sakit hati lewat WA, cuma ditolak. Maaf ya, saya belum butuh atau saya belum tertarik dengan bisnisnya. Itu kan nggak yang gimana. Kalau dulu, aduh gitu ya, sampai seminggu tuh nggak hilang tuh penolakannya. Dan sekarang kalau memang gitu. kerasa banget sakitnya tuh di mana-mana gitu. Kalau sekarang kita mesti bisa mesti pinter-pinter mencari celah kayak teman-teman muda gitu kan, mereka kan memang sebenarnya untuk mencari uang kalau usia-usia seperti kalian ini kan masih belum belum kepikiran untuk mencari uang yang kira-kira untuk membiayai diri sendiri. Rata-rata kebanyakan masih minta sama orang tua gitu kan, dikasih sama orang tua. Jadi untuk kalau kita tawarin bisnis tuh belum butuh gitu kan, belum butuh dengan apa yang kita tawarkan. Jadi sebenarnya
waktu kita mulai membangun aset bersama Armina Daily ini, Armina Business Networking itu kan memang kalau orang bilang MLM, iya MLM. Tapi kalau dulu saya bilang, oh ini bisnis MLM ya. Kok tahu banget sih MLM? Bener MLM, masuk langsung Mekah, masuk langsung Madinah, masuk langsung miliarder. Kok tahu banget sih gitu. Jadi dibawa enjoy aja gitu kan. Sebenarnya kalau mereka ditanya, emang MLM apa sih? Mereka tuh nggak paham MLM itu apa. Jadi rata-rata pengetahuan mereka tentang bisnis MLM itu karena informasi dari luar yang sepenuhnya nggak bener gitu kan. Nah ini juga harus menjadi pembelajaran buat kita bahwa kita harus lebih bagaimana memberikan informasi gitu ya, memberikan informasi kejelasan bahwa bisnis networking adalah bisnis yang memberikan peluang yang lebih besar buat siapapun, termasuk yang anak-anak muda ini. Kita kasih tahu ke mereka gitu kan. Kalau dibilang MLM itu seperti bisnis yang menjual mimpi, emang bener. Ya kan, karena hanya di MLM loh sampai gitu kan, hanya di MLM alhamdulillah semua impian-impian besar saya bisa terwujud. Coba kalau saya dari dulu jalanin bisnis jual baju gamis gitu kan ya, jual apa sih segala macam yang kira-kira ya konvensional biasa, nggak mungkin saya bisa ke Eropa, nggak mungkin saya bisa berangkat pergi haji gitu kan. Jadi kita dibawa santai aja sih ya, Afifa, Jessica dan Bella. Kalau memang masih ada kita ketemu dengan teman-teman yang pemahamannya belum sepenuhnya benar tentang MLM gitu, kita tetap berusaha untuk menjelaskan ini di MLM keren banget loh. Ya pakai kesabaran aja gitu ininya gitu. MLM coba lihat nih. Kasih lihat kalau dulu nih waktu di zaman sebelum Armina Daily, kita tuh punya buku panduan namanya buku UKB, Umroh Kaya Berkah. Itu di situ banyak leader-leader sukses. Kita bisa jual mereka gitu kan, kita bisa edifikasi mereka. Nah kemarin kan saya juga bilang sama Pak Ringga sama Bu Oneng ya, untuk bisa keluarin buku yang bisa menampilkan teman-teman yang sudah sukses. Jadi waktu kita menawarkan Armina Daily, kita jual mereka tuh, ini loh Bu Fatia Rani, ini loh Bu Ingrisa Supartina, ini loh Bu Eneng gitu loh. Jangan jual diri kita karena kita belum punya apa-apa. Ya kan, kita belum punya bukti. Juallah orang-orang yang sudah sukses, edifikasi mereka. Coba bayangin sih guys, gitu kan. Wah, ngomong sama teman. Coba bayangin sih guys, ini loh emak-emak, masa emak-emak aja bisa, kita nggak bisa sih, ya kan? Jadi harus membuat mereka tuh bisa membawa mereka ke 5 tahun ke depan gitu kan. Lu coba bayangin deh, 5 tahun ke depan lu mau jadi apa coba gitu kan. Lu lulus S1 nih, lulus sarjana nih, terus kerja, terus jadi apaan nih, karyawan bagian administrasi, gaji lu berapa coba. Jadi ada satu ilmu juga gitu yang dibilang kita keluarin painfulnya, rasa sakit gitu ya. Rasa sakit itu apa ya, ketika orang kayak suruh minta dia ngebayangin dia punya luka gitu kan, terus dikasih air garam apa segala macam, sakit nggak? Sakit banget kan, 5 tahun lu nggak jadi apa-apa gitu. Ya. Tapi kalau lu jalan Armina Daily gitu kan, jalan Armina Daily, yuk kita sama-sama berjuang, kita sama-sama ini, karena ini bisnisnya keren banget gitu. Dan kita tuh punya komunitas, ada Bu Rani, ada Bu Oneng, ada Bu Ingkris, itu mereka tuh siap banget support kita. Kapan-kapan kita kenalin ya gitu, kapan-kapan gue kenalin ya lu sama mereka ya, wah gitu. Jadi dikasih iniannya tuh kemudahan-kemudahan, suruh mereka membuat bahwa MLM itu simple, nggak rumit, nggak jelimet, kita cuman STMJ aja gitu. Terus kasih lihat deh tuh tabel potensi rezeki, ya kan? Potensi rezeki yang ada di buku Samil tuh, kenapa itu ada di buku Samil? Supaya kita bisa mengajak pemahaman banyak orang, ini loh rezeki dari Armina Daily tuh kayak gini. Nah, jadi kita mesti itu sih proses ya, jam terbang. Makanya semakin sering kita presentasi, semakin sering kita ketemu dengan teman-teman banyak orang gitu kan. Ini kan jadi mulutnya semakin mahir, semakin fase, semakin banyak bisa ngeles-ngelesnya. Bukan ngeles apa sih, artinya kalau orang punya pengertian apa, pemahaman apa, kita bisa
ini lagi gitu kan, masuk lagi ke titik di mana titik poinnya adalah bagaimana kita membangun aset. Nah kalau gue kan nggak bisa jualan begini gitu kan, di sini mah nggak disuruh jualan, orang ngajakinnya bangun aset gitu kan, ngajakinnya gimana kita dapat rezeki 100 juta per bulan gitu, kayak gitu. Jadi memang semuanya harus terus diasah, terus banyak belajar, seperti Bella, Jessica, Afifa gitu kan, Purwa juga harus sering-sering ketemu leader-leader besarnya, konsultasi ya. Kalau sekarang kan ketemu face to face agak gimana gitu ya. Ya udah sering Zoom meeting, ikut tour seminar online, sering-sering supaya ilmunya tuh semakin nempel di sini. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman yang pemahamannya belum belum sepaham, belum ketemu ininya, kita udah banyak kosakata ilmunya. Oh ini yang mesti gue jawab. Oh kalau ada pertanyaan gini, oh ini gue mesti jawab ini, gitu. Wah, luar biasa, keren banget. Terima kasih Bunda, jawabannya nih membuka mindset Bella lagi nih, nambah ilmu lagi tentang bagaimana menyampaikan MLM. Masuk langsung Mekah, masuk langsung Madinah. Masuk langsung miliarder. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kalau Bun, misalnya yang terakhir begini. Gimana Jessica? Kalau ditanya lagi kita nawarin, itu LMM ya? Iya MLM, yang naikin yang di atas kan, yang nyenengin di atas. Oh bukan, MLM di sini adalah masuk langsung jadi miliarder. Berarti kita udah dapat jawabannya nih, udah garis besar gitu kan. Benar. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ini nggak usah dibawa ke hati, dibawa santai aja gitu kan. Kalau sekarang kan bahasanya nggak usah baper-baper, enjoying the game ya, nikmati permainannya. Kalau tahu kalian ngikutin permainannya, kalian nagih, ya kan? Jadi miliarder. Bun, kalau misalnya Bun untuk Bella dan juga Purwa, teman-teman di GMM nih, Jessica, Viva, itu tuh kan masih belajar ya Bun, berproses juga. Nah, untuk yang masih sekolah, kuliah, dan masih memulai kayak Bella, belum skillnya belum sehebat Bunda gitu, pengalaman juga belum banyak. Nah, itu gimana sih Bun biar bangun aset, cara bangun aset yang baik dan punya mitra-mitra yang mandiri. Yes. Kalau pertama yang gampang adalah gimana kita memposisikan bisnis ini di dalam diri kita sendiri. Jadi nge-branding dulu nih, ya kan? Kalau memang kita menganggap bisnis ini serius, kita mau sungguh-sungguh jalaninnya, artinya setiap waktu gitu ya, setiap apa yang menjadi pemikiran kita sehari-harinya itu adalah tentang Armina Daily. Kayak misalnya nih masih kuliah itu ya setidaknya apa nih embel-embel Armina Daily-nya tuh mesti dipakai, mesti diliatin gitu. Supaya apa? Orang tuh ngeliat, oh iya ternyata ini memang bisnis beneran gitu ya. Bukan bisnis yang ece-ece, yang remeh-temeh gitu kan. Kalau misalnya Bella misalnya sama Jessica kuliah, pakailah itu misalnya tasnya Armina Daily gitu kan ya. Terus foto-fotonya di statusnya, di Instagramnya atau di Facebooknya itu yang memperlihatkan bahwa kita sedang serius menjalankan sebuah bangun aset. Kalau misalnya dari kita sendiri belum tampil sebagai pembicara, kalau yang ini kayak Jessica sama Purwa sama Bella itu kan udah tampil di Facebook. Kalau yang belum ada kesempatan untuk tampil, ya udah tampilin leader-leader atau tampilin komunitasnya yang memperlihatkan juga bahwa kita sedang menjalankan serius di usaha ini. Jadi kalau misalnya gimana cara mudahnya adalah kita posisi bisnis ini di hati kita, di kedudukan kita tuh kayak gimana, itu yang memperlihatkan. Kenapa? Kalau kita sendiri kan ada juga nih, misalnya dia pengen jalan Armina Daily, Bun, aku mau fokus jalankan Armina Daily, tapi kita lihat statusnya pagi jualan kacamata, siang jualan panci, sore jualan underwear gitu kan. Gimana dia orang lain calon mitra melihat bahwa orang ini sungguh-sungguh jalankan Armina Daily-nya gitu. Jadi kalau sekarang mungkin yang lebih gampang gitu, gimana teman-teman milenial ini brandingnya itu ya, branding tentang si Armina Daily-nya tuh semakin dikuatkan. Gitu, semakin dikuatkan. Enggak hanya milenial sih sebenarnya, yang teman-teman mitra yang seukuran
aku juga gitu ya, harus bisa memperlihatkan ke orang luar, ke dunia luar bahwa kita sedang serius jalankan Armina Daily. Kalau masih ada yang orang berpikiran, oh ada apa ya, omongan-omongan atau penilaian-penilaian yang belum sepaham dengan kita, biarin aja, nggak usah baper gitu kan, terus berjalan. Yang penting kita jalan. Orang lain mau gabung atau enggak gitu kan, nggak usah dipikirin. Apalagi kita menjalankan Armina Daily ini, anggap aja ini kita sedang melakukan sebuah ibadah, yaitu bagaimana menegakkan ekonomi umat supaya semakin banyak yang bisa berhasil gitu kan, menjadi muslim miliarder. Kalau belum ketemu dengan orang yang sepaham, ya anggap aja ibadah, betul gak? Tapi kalau misalnya ketemu dengan calon mitra yang punya impian yang sama, punya kerja yang sama, punya visi misi yang sama, ya ibadah plus pahala plus rezeki gitu. Jadi pokoknya di jalan aja, pasti Allah akan pertemukan kita dengan orang-orang yang punya impian yang sama, punya visi misi yang sama gitu. Jadi prosesnya itu, waktu yang Allah berikan, waktu-waktu ini 1-2 tahun ini sebenarnya proses pembelajaran. Istiqomah apa enggak gitu kan, mau bertahan apa enggak, karena orang-orang yang sukses adalah yang bertahan lebih lama. Nah, Bunda Viva nih ya, ada kesempatan untuk bertanya. Apa mau bertanya sama Bunda? Iya nih, mumpung lagi ketemu sama masternya. Ini Bun, mau tanya nih saya. Tadi kan kita sudah bahas di depan ya. Kalau aset itu contohnya punya rumah 10 misalnya, itu kan juga aset. Punya kos-kosan 100 kamar, itu kan juga aset. Nah, kalau misalnya kita nih ya pengen punya rumah, kita ambil rumah tapi caranya kredit nih, itu termasuk, tapi maksudnya mengambil rumah dengan kredit itu maksudnya juga pengen punya rumah untuk aset ke depan, tapi caranya kredit. Nah, itu tuh bisa dikatakan sebagai aset atau justru malah beban? Itu sih Bun, mohon penjelasannya. Pengen punya rumah tapi kredit, kesian deh. Kalau kita kan sekarang banyak jebakan-jebakan nafsu ya. Kalau misalnya kita ngambil rumah, ngambil motor, ngambil mobil gitu. Kalau dari penghasilan kita belum memadai, belum mencukupi, jangan dipaksa. Ya kan, jangan dipaksa. Kecuali kayak misalnya kita ngambil motor untuk nge-grab gitu kan, untuk ngojek, ngambil rumah untuk dikontrakan, boro-boro dikontrakan buat rumah aja masih nyicil, buat sendiri rumah tinggal masih nyicil ya kan. Kalau enggak kalau belum penghasilan yang kita dapat gitu kan, apalagi kita berbicara milenial, dananya belum memadai gitu ya, belum mencukupi untuk punya aset-aset seperti itu gitu kan. Ya harus dicari sebuah potensi peluang usaha atau cara atau jalan yang memang bisa mengakomodir gitu kan, mengakomodir kebutuhan kita, bisa membiayai kebutuhan kita, bisa untuk mencukupi impian-impian kita gitu lah. Nggak ada salahnya ya menjalankan bisnis networking ini. Ya nggak ini juga sih, misalnya kalau misalnya Bu saya mau kredit ngambil ini, sekarang apalagi banyak ya, mohon maaf, akhirnya terjebak dengan riba ya kan, dengan hutang-hutang yang akhirnya kayak punya penghasilan kerja kantoran, gali lubang tutup lubang gitu. Itu kan sebenarnya jadi bikin lelah hati ya kan. Harusnya kerja itu bahagia, harusnya kerja itu enjoy gitu kan. Karena kebanyakan kebutuhan tadi besar pasak daripada tiang, jadi energi untuk mencari nafkahnya itu nggak maksimal gitu. Saran saya buat teman-teman yang masih kuliah, yang masih karyawan, yang usianya mungkin udah ada yang menikah 25 terus masih jadi karyawan, nggak masalah, karyawannya tetap dijalanin tapi sambil bangun aset gitu loh. Tapi kan ya tadi saya bilang karyawan dari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu. Nah, minggunya bisa dipakai buat untuk
siar, maksimalkan membangun aset di Armina Daily-nya. Atau misalnya dari rumah pergi kantor dari pagi sampai maghrib sudah di rumah. Kan dari jam 8 sampai kita sering seminar itu kan dari jam 8 sampai jam 10 tok, ya kan? Nah, itu kan bisa menghadirkan calon-calon mitra baru, kita bisa ngeprospek, kita bisa menginformasikan potensi rezeki di jam-jam tersebut gitu. Jadi jangan memaksakan sesuatu hal yang artinya kita tuh sebenarnya belum memadai untuk apalagi sampai berhutang-hutang gitu. Karena apa? Hutang itu sebaiknya dihindari gitu kan. Ya kalau memang hutangnya untuk produktif, ya mungkin itu bisa difikirkan lebih lanjut. Tapi kalau hutangnya hanya untuk gaya hidup gitu kan ya, supaya kelihatan keren, nah itu sebaiknya dihindari. Ya gitu. Lebih baik di usia muda ini yang masih kuliah, yang masih usia-usia ataupun sudah punya pekerjaan sebagai karyawan, pedagang konvensional. Hayu mulai sekarang bangun aset bersama Armina Daily. Hanya 165.000. Dimulai 165.000 sudah jadi mitra gitu kan. Tinggal duplikasi 3M aja. Apa 3M-nya? Memakai, menceritakan, dan membaca. Kan gampang banget. Yang emak-emak aja bisa jadi miliarder, apalagi yang muda-muda. Nggak boleh kalah dong sama emak-emak miliarder. Bener ya Bunda, jebakan nafsu tuh lebih serem dan jebakan biasa yang mending bisnis dari Daily aja, rezekinya dikumpulin, kita beli semua tanpa hutang. Amin, Kes. 2 tahun bisa beli rumah 3 miliar, Kes. Amin, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Bunda atas ilmunya hari ini dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami para milenials nih Bun, yang masih belajar berproses, pengen juga sukses kayak Bunda. Doain kami ya Bun ya. Amin. Pokoknya tetap semangat. Ya, dijalanin terus aja. Segala tantangan rintangan itu setiap bisnis selalu ada. Nggak hanya bisnis networking ya. Menjalankan bisnis apapun selalu ada tantangannya, ada cemoohannya, ada ejekannya gitu kan. Tapi artinya nggak apa-apa. Lu mau ngejek gue, ayo sini terus ejek. Ayo mau cemooh, ayo terus. Yang penting tahun depan dapat 100 juta per bulan. Siap gitu. Pokoknya yang negatif pokoknya dihempaskan saja, nggak perlu dipikirkan gitu kan. Selama 100 juta per bulan sudah ada di depan mata, amin ya, sudah di depan mata, pokoknya segala sesuatu itu nggak usah dipikirin. Yang muda harus tetap semangat, harus memberikan contoh, kasih yang tua-tua juga harus memberikan contoh buat yang muda-muda. Kita saling berpegangan tangan, apalagi di komunitas Miliarder Berkah, semuanya mendapatkan bimbingan yang full power banget ya kan, dari mentor miliarder, dari leader besar, dari sesama tim, kerjasama. Coba bayangin kayak sore hari ini, nggak pernah bertatap muka secara ini, tapi kita bisa sama-sama menyiarkan, menegakkan ekonomi supaya semakin banyak yang jadi miliarder, menjadi muslim miliarder. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Luar biasa banget Bunda, terima kasih ya Bunda sudah hadir pada hari ini. Kami doakan Bunda semoga tahun depan pembukaan riwayat langsung tembus nih sesuai keinginan Bunda. Mau amin. Katanya. Amin. Ya Allah. Amin, siap. Tahun depan anak-anak generasi juga yang miliarder. Amin ya Allah. Terima kasih Bunda sudah Siap. Terima kasih Bunda. Boleh closing Ya. statement dulu Bunda, bagi kita nih anak-anak milenial nih pasti kebanyakan walau rasa kepercayaan diri dia tuh kurang tuh Bunda, walaupun dia sudah menjadi leader di sini gitu kan. Rasa kepercayaan diri dia untuk ngebangun aset lagi dan membina mitranya itu kan kayak up down begitu Bunda. Boleh dong Bunda untuk closing statementnya Bunda.
Ilmunya sebenarnya udah banyak banget diberikan oleh mentor miliarder ya. Nggak cuman muda-muda aja sih. Yang mitra-mitra baru pun masih yang menjalankan Armina Daily-nya tuh masih up and down keimanannya. Masih up and down semangatnya gitu kan. Tapi kita punya mentor miliarder selalu mengajarkan bahwa kita tinggal ATM. Amati, tiru, manut, tinggal duplikasi total apa-apa yang sudah diajarkan oleh mentor miliarder. Ada lagi ilmu yang lain, BLA, belajar, lakukan, ajarkan. Jangan cuma belajar tapi nggak ada actionnya gitu kan. Kalau kita sudah belajar, lakukan action. Itu kan proses menaikkan kapasitas kita menjadi seorang leader. Kemudian ajarkan. Ajarkan itu memberi. Terus aja memberi. Nggak usah berharap, oh mitra saya mesti begini, nggak usah. Pokoknya memberi aja. Lama-lama apa yang kita lakukan ini akan diikuti sama mitra-mitra kita. Kemudian duplikasi, edifikasi, dan kerjasama. Jalin silaturahim dengan teman-teman sesama di komunitas Miliarder Berkah. Mendoakan mereka, dihilangkan semua yang negatif-negatif, iri, dengki, segala macam. Oh si ini lebih berhasil, oh si ini udah dapat sekian-sekian gitu. Gak usah. Akan ada masanya, ada waktunya kita pun akan seperti mereka. Kalau kita mendoakan, itu doanya akan balik ke kita. Gitu. Jadi buat teman-teman yang muda-muda ini udah pas banget ya. Kalau memang tujuannya pengen punya impian, punya penghasilan 100 juta per bulan, udah ada di kendaraan yang tepat dan cepat untuk menuju tujuan itu. Gitu. Nggak usah berpaling-paling lagi, nggak usah nengok kanan kiri lagi, tetap fokus ya kan untuk mencapai menjadi miliarder di Armina Daily. Terus perbanyak konsultasi dengan mentor miliarder, konsultasi dengan leader-leader besar. Mereka pasti senang banget kalau teman-teman milenial ini mendekat ke energi terbesarnya gitu. Karena pasti keren banget nih Bella, keren banget nih Afifa, Jessica gitu kan. Banyak konsultasinya. Konsultasi ya, bukan diskusi. Kalau diskusi suka ngeyel biasanya, tapi konsultasi. Siapa nih? Baik, Bunda, terima kasih banyak ya Bun. Yes, senang, terima kasih semuanya atas waktunya. Masya Allah udah diundang ke cuan. Jadi malam Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah. Berkah Allah Akbar. Nah juga Afifah, terima kasih banyak ya sudah hadir pada sore hari ini dan kita ngilmu luar biasa banget bareng Bunda Fatiarani, seorang top leader di komunitas Miliarder Berkah dan juga seorang miliarder. Kita Saya sampai juga lupa terima waktu, kasih ya. Iya, sampai lupa Terima waktu. kasih Seru banget sudah habisnya. diundang. Iya, Afifah, sama-sama. Afifah, Seru dan banget ya semua. ilmu hari ini bareng Bunda. Seru banget, luar biasa. Iya. Next time Afifah kita bakal hadir lagi ya nanti kalau kita undang di acara Cuan Cari Uang Ala Milenial. Terima kasih Afifah. Terima kasih Afifah, bye. Dan juga terima kasih untuk Purwa yang sudah hadir tapi lagi di alam kuantum nih sinyalnya. Wow, luar biasa banget. Wow, keren. Keren. Dan juga Sobat Miliarder yang sudah hadir menyaksikan acara kita pada sore hari ini. Ada coach kita, coach milenial juga nih di GMM, Lia Afianti. Dahsyat Bunda Fatiarani, ilmunya keren dan cocok buat milenial. Benar banget nih Mami Lia. Dan juga banyak yang sudah hadir, ada Bu Swatun, Bu Siti Syabana, Bu Darlo Jatun, Ibu Yuni, ada Ibu Ibu Habibah, ada Teteh Oneng Suryati. Oh ya, by the way ngomong-ngomongin tentang Teteh Oneng Suryati nih, Jessica. Nih besok ada coffee morning besok gurih bareng nih. milenial. Wah, gurih banget, daging dah kalau kata Teteh Daging mah. isinya kalau udah beliau yang tampil besok pagi, Iya. ibaratnya Oh, daging gurih. sesebel ini coy.
Tebel, kita tinggal Yahut ya. Nah nih, tadi Teteh bilang katanya tolong infokan besok Teteh Hajah Oneng Suryati akan hadir spesial di Coffee Morning bareng millennials dengan topik siapkan wadah miliarder. Wow, Miliarder. keren banget ya. Besok pagi Ayo siapa siapkan nih wadahnya yang gede, Coffee jangan Morningnya? kecil-kecil. Ya, kita siapkan wadah yang besar untuk apa Menampung namanya? semua energi-energi Oh ya. yang akan diberikan seorang Teteh Haji Aja Oning Oneng Suryati, perawat Suryati. ajaib. Aduh, Yap, dari aku tidak Jatinangor. sabar. Jangan lupa besok jam 8.30 Coffee Morning akan kita share ya jadwalnya bareng siapa nanti, tunggukan dan nantikan. Dan terima kasih nih Jessica ya, Bella ucapkan pada Cuan Lovers yang sudah hadir membersamai sampai akhir acara ini. Dan saksikan besok Coffee Morning. Saya Bella Astuti, generasi milenial miliarder dari Jakarta, dan juga Jessica Sari Hasibuan, milenial miliarder dari Jakarta, pamit undur diri. Maaf jika nih Bella dan Jessica punya kesalahan perjelasan dan perkataan yang tidak sengaja keluar dari mulut kita. Karena kita hanyalah manusia biasa. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder. sukses, sehat, kaya berkah. Allahu Akbar. Cuan. Cari uang ala milenial. Jangan lupa besok Coffee Morning bersama Teteh Haji Oneng Suryati. Bye-bye.